Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di tutorial PHP. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan control structures di PHP, yang mana sebelumnya kita telah membahas if, while, dan do while. Dan untuk kali ini kita akan masuk ke pembahasan for. Oke, seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu materinya di dokumentasi resmi PHP. Silahkan teman-teman buka browsernya dan kunjungi php.net/manual/in. Saya akan jelaskan terlebih dahulu kepada kalian, baru nanti kita akan praktekkan agar teman-teman lebih memahami. Kita masuk ke control structures. Ya, sebelumnya kita telah membahas banyak hal ya, mulai dari if, while, kemudian do while, dan kali ini kita akan masuk ke for. Ya, kata awal yang kita temukan di sini ini ya. Nah, katanya di sini for loop atau perulangan for ini adalah ya perulangan yang paling kompleks di PHP ya. Yang mana sifatnya ini atau behaviornya ini mirip dengan bahasa C ya. Sintaknya itu seperti ini: for, ekspresi 1, ekspresi 2, dan ekspresi 3 baru statement. Ya, ingat for ini adalah looping yang kompleks katanya. Tentu akan lebih sulit jika dibandingkan while dan do while ya. Ya, kemudian di sini keterangan untuk ekspresi 1 katanya di sini ya dievaluasi atau dieksekusi satu kali tanpa syarat ya di awal perulangan. Artinya yang ini akan dieksekusi tanpa syarat ya. Kemudian yang ini ya. Nah, ini katanya pada awal setiap iterasi ekspresi 2 ini akan dicek ya. Jika dia benar, maka statement ini akan dieksekusi. Tapi kalau ini bernilai false, maka loopingnya akan berakhir ya. Ini looping end. Sementara untuk yang ini katanya ya, ekspresi ketiga ini pada akhir iterasi ekspresi 3 ini akan dieksekusi. Artinya setelah ini bernilai true, ini akan dieksekusi ya. Lebih kurang seperti itu cara kerja for ini. Kemudian di sini catatan yang cukup penting ya. Setiap ekspresi katanya dapat untuk kosong ya, can be empty, artinya boleh kosong ya. Atau katanya boleh juga di sini multiple ekspresi yang dipisahkan dengan koma. Berarti nanti ekspresi kita itu boleh kosong dan boleh banyak ekspresi. Nah, itu seperti apa? Contohnya ada di bawah ini ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama ini yang biasa ya. Ingat ini tetap dieksekusi. Ini nanti hasilnya akan dievaluasi. Jika bernilai benar, ini akan dieksekusi. Tapi kalau salah, langsung berakhir perulangannya. Kemudian yang ekspresi ketiga akan dieksekusi di sini di increment ya. Jika nilainya sudah di sini bernilai true. Kalau false maka akan berakhir. Kemudian di sini ada contoh yang kedua. Nah, ini kosong ya. Ekspresi kedua dikosongkan. Seperti penjelasannya, dia can be empty, boleh dikosongkan. Nah, ini dikosongkan ketiga-tiganya ya. Nah, yang ini contohnya ya. Di sini satu ekspresi ini ya, ini ekspresi 1 dipisahkan dengan titik koma. Ya, ini lebih dari satu ini ya. Ini seperti keterangannya multiple expression yang mana dipisahkan dengan koma. Nah, ini contohnya yang keempat. Kita akan coba praktekkan. Silahkan teman-teman buka VS Code-nya. Kemudian kita akan buat di sini for.php. Kemudian kita akan buat tag pembuka PHP seperti ini. Kemudian saya ingin buat contoh pertama ya. Contoh pertama kita ingin buat misalnya di sini for. Cara membuatnya seperti ini ya. Nah, ini ya bentuk pembuatannya. For buka kurung kemudian buka kurung kurawal. Di sini tempat kita menuliskan ekspresi. Ingat ya, di sini ekspresi 1, 2 dan 3. Ekspresi 1 kita akan buat di sini variabel i, yang mana variabel i kita assignment dengan nilai 0, kemudian titik koma. Selanjutnya ya, ekspresi kedua itu adalah yang akan dicek nantinya apakah nilainya true atau false, ya benar atau salah. Di sini kita akan buatkan i ya kecil dari 10 misalnya seperti ini, kemudian titik koma. Dan ekspresi ketiga kita akan buat di sini variabel i yang kita increment seperti ini. Kemudian kita akan echo di sini misalnya bendera. Kita akan gabung dengan titik.
kemudian kita akan cetak di sini variabel i, kemudian kita akan titik lagi, kita akan gabung dengan BR biar ada jarak seperti ini, kemudian titik koma. Ya, ini contoh perulangan yang pertama. Kita akan lihat terlebih dahulu di layar. Kita akan buka di sini localhost, kemudian kita masuk ke for. Nah ya, kita telah mendapatkan hasilnya bendera 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau teman-teman ingin mengubah, misalnya kita tidak ingin mulai dari 0, kita bisa ganti di sini angka 1. Ya ingat, ini tetap dieksekusi. Variabel kedua itu menjadi syarat apakah nanti statement ini akan dieksekusi. Ini ya, apakah akan dieksekusi atau tidak. Kalau dia bernilai true, maka ini akan dieksekusi. Kalau false, tidak akan dieksekusi. 1, apakah kecil dari 10, maka itu nilainya true. Ketika true, ini akan dieksekusi. Kemudian i-nya akan ditambahkan ya, i plus plus seperti ini. Maka lanjut ke perulangan yang kedua atau iterasi kedua. Di sini nilainya menjadi 2. 2 apakah kecil dari 10, tentu masih true. Maka akan muncullah 1, 2, dan seterusnya. Kita akan lihat di layar terlebih dahulu. Reload. Nah ya, maka akan muncul 1 sampai 9. Ya, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya. Penulisan ini bisa kita singkat. Contoh kedua. Saya ingin mempersingkat ini, penulisan ini. Caranya seperti ini. For, kemudian buka kurung. Sama seperti di atas, kita buat terlebih dahulu ekspresi pertama seperti ini. Yang mana kita akan isi ini dengan nilai 1. Kemudian titik koma. Selanjutnya untuk ekspresi kedua, ketikkan hal yang sama, i kecil dari 10. Kemudian selanjutnya kita langsung bisa lakukan print ya. Nah, ini adalah mungkin hal yang baru bagi kalian. Print itu fungsinya sama dengan echo ya. Bedanya print itu mengembalikan nilai sehingga kita bisa gunakan di dalam ekspresi seperti ini ya. Kita bisa lakukan hal seperti ini, i plus plus. Kemudian di sini titik koma. Nah, ini bisa. Tapi kalau kita ganti echo di sini, echo, nah ini tidak akan bisa. Tuh ya. Dia langsung error. Tidak bisa katanya. Syntax error ya. Ini tidak bisa. Nah, di sini kita bisa lakukan print. Kalau print itu bisa. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Kita akan reload terlebih dahulu. Nah ya, muncul ini. Hasil dari yang ini. Ya. Kita bisa lakukan hal seperti ini, misalnya print. Kita bisa seperti ini. Ketikkan di sini buah. Kemudian kita tambah dengan titik seperti ini. Selanjutnya saya ingin tambah di sini titik. Kemudian saya buat string br biar dia turun ke bawah. Dan kita akan lihat hasilnya. Reload. Nah ya, muncul buah 1, 2, 3, sampai 9. Kita akan komen di atas biar tidak dieksekusi. Sekarang kita akan lihat kembali reload. Nah, muncul ya 1 sampai 9. Jadi ini adalah bentuk penulisan yang cukup sederhana menjadi satu baris. Ini contoh yang kedua. Sekarang saya ingin memberikan kepada kalian contoh yang ketiga. Bagaimana kalau ekspresi keduanya kita kosongkan? Misalnya seperti ini. Saya buat terlebih dahulu keterangan di sini. Contoh ketiga. Kita ingin buat for. Seperti biasa kita tetap buat i seperti ini. Nilai awal ya. Kita tetap berikan nilai 1. Kemudian titik koma. Dan spasi titik koma kembali. Lihat ini kosong. Apa yang terjadi ya. Kemudian kita akan lakukan increment seperti ini. Buka kurung awal. Kemudian kita coba echo seperti ini terlebih dahulu. Kira-kira apa yang terjadi? I. Ya, coba teman-teman lihat apa yang terjadi seperti ini. Ini kita matikan, kita komen, dan kita akan lihat di layar kira-kira ini apa yang terjadi. Reload. Nah ya, maka akan terjadi looping tanpa henti. Kita coba beri jarak sehingga teman-teman bisa melihat angka yang dihasilkan. Kita bisa lakukan hal seperti ini. Kita bisa tambah di sini misalnya. Nah, seperti itu ya. Kita bisa lakukan ini. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Tuh, ya. Maka akan muncul angka-angka seperti ini. Ini tanpa henti karena logikanya di sini selalu bernilai true.
Nah, bagaimana caranya supaya dia berhenti? Maka kita akan gabung dengan if dan break. Kita coba ketikkan seperti ini, if, kemudian buka kurung, ya jika variabel i ya besar dari 10, ya jika dia besar dari 10, apa yang dilakukan? Ya di sini. Maka kita break. Break artinya di sini untuk menghentikan proses. Sekarang kalau seperti ini, coba teman-teman lihat apa yang terjadi. Reload. Nah ya, maka dia akan berhenti di angka 10. Ya, ketika nilai i sudah mencapai angka 11 ya, tentu setelah masuk ke sini ekspresinya if ya, tentu nilainya akan menjadi true. Ketika nilai true, maka break akan dijalankan sehingga perulangannya berhenti. Ini contoh yang ketiga ya. Seperti keterangannya tadi, for ini adalah perulangan yang cukup kompleks sehingga akan banyak contohnya. Kasus yang keempat, misalnya seperti ini, coba kita kosongkan semuanya. Ini memungkinkan untuk kita kosongkan semua. Ya, saya ketik di sini. Contoh keempat. Ini kita komen terlebih dahulu. Sekarang kita akan buat contoh yang keempat. Pertama, kita akan buat variable yang kita assignment dengan nilai 1 seperti biasa. Kemudian for, ya. Selanjutnya kita akan ketikkan di sini ekspresi 1 yang kosong, ekspresi 2 juga kosong, yang 3 juga kosong. Ya, 3 ekspresi tidak akan kita buat seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi? Dan kita langsung lakukan misalnya echo seperti ini. Dan kita akan coba langsung echo i seperti ini. Dan coba kita increment i-nya seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi? Coba teman-teman lihat. Kita akan reload. Nah ya, maka akan terjadi looping tanpa henti sama seperti sebelumnya. Nah ya, untuk mencegah ini kita lakukan hal yang sama seperti di atas ya. Kita coba ketikkan di sini if ya, seperti ini. Jika nilai i-nya besar dari 10, ya maka lakukan break. Nah, dengan ini ketika dia mencapai i-nya ini mencapai angka 11, otomatis ini akan dieksekusi. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Tuh ya, maka akan berhenti di nilai 10. Ya, inilah kompleksnya for. Dia memungkinkan ekspresinya itu kita kosongkan. Nah, seperti ini. Ini contoh yang keempat. Ketika kita kosongkan. Nah, contoh yang kelima. Ini kita komen kembali. Sesuai keterangannya di sini, untuk yang kosong, yang empty, telah kita coba. Nah, sekarang kita akan coba yang multiple expression, ya, seperti yang ini, multiple. Artinya di sini ada i, ada j. Nah, bagaimana ini? Kira-kira apa yang akan muncul? Kita akan coba yang berikutnya di sini. Contoh yang kelima. Oke, di sini kita akan langsung buat for, kemudian buka kurung seperti ini. Selanjutnya, saya ingin buat dalam tiap baris ya, untuk ekspresi 1, ekspresi 2, dan 3, kita ingin pisah per baris. Ekspresi 1, kita assignment nilai i dengan 1, seperti ini. Kemudian, kita ingin buat juga variabel j, kita assignment dengan nilai 0, misalnya seperti ini. Selanjutnya di sini, ekspresi yang kedua ya, di sini jika nilai i kecil dari 10, misalnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke ekspresi ketiga. Ya, ekspresi ketiga, apa yang kita lakukan? Ya, J, nilai J ini ya akan bertambah. Ya, ini sama saja dengan seperti ini ya. J tambah variabel I. Nah, ini bisa kita singkat dengan seperti ini. Variabel I. Ya. Kemudian kita ingin cetak, misalnya kita ingin cetak yang variabel I terlebih dahulu seperti ini. Ya. Kemudian kita akan gabungkan dengan string garis seperti ini biar ada jarak ya. Selanjutnya koma dan kita akan lakukan increment di variabel i seperti ini. Kita akan lihat hasilnya kalau seperti ini apa yang muncul. Kita akan reload. Nah, maka akan muncul 1 sampai 9 ya. Ini biasa ya. 1 sampai 9 muncul. Kenapa? Karena di sini i kita assignment dengan nilai 1, otomatis i akan dicetak 1. Kemudian yang berikutnya akan ditambah dengan nilai 1 ya. Plus ini adalah tambah 1. Nah, kemudian kalau kita ganti misalnya, kalau kita cetak yang J, nah ya coba teman-teman perhatikan.
Kalau J yang dicetak, yang muncul adalah reload. Nah, yang muncul adalah 1, 3, 10 dan seterusnya. Kenapa bisa 1, 3, 6? Ya, yang J ini ya sebelumnya adalah bernilai 0. Kemudian akan ditambah dengan I, yang mana I bernilai 1, maka 0 tambah 1 nilainya 1. 1 akan dicetak. Kalau kita lihat di sini, nah 1 akan muncul ya. Selanjutnya I akan ditambah 1. Jadi di sini nilai I akan menjadi 2 ya. Nilai 2 akan ditambah dengan nilai J tadi yang telah bernilai 1. 1 tambah 2 adalah 3, maka 3 akan muncul. Maka muncul 3 ini ya, dan seterusnya ya. Begitulah cara kerja dari for yang telah kita buat seperti ini. Dalam kasus ini adalah memungkinkan dalam satu statement ini kita gabung beberapa nilai ya, seperti ini yang kita pisahkan dengan koma. Seperti penjelasannya di sini, kita bisa lakukan multiple expression ya, seperti ini. Kemudian yang cukup penting, nah di sini kita juga bisa lakukan alternatif sintaks seperti ini ya. Kita akan coba, kita komen terlebih dahulu ya. Ini yang kelima ini adalah contoh multiple ya, ekspresi ya. Kemudian yang keenam ya, contohnya ini banyak karena dia memang cukup kompleks untuk yang for ini. Contoh yang keenam itu adalah alternatif ya, alternatif sintak. Nah, kita bisa lakukan alternatif sintak. Saya ingin copy saja yang di atas biar tidak lama. Kita copy ini, paste di sini, kemudian kita aktifkan. Dan ya, untuk alternatif sintak ini kita ganti titik 2 seperti itu, dan yang terakhir kita ganti menjadi N4 seperti itu. Kemudian titik koma. Selesai. Ya, itu untuk alternatif sintak. Seharusnya yang muncul adalah bendera 1 sampai 9. Kita akan lihat reload. Nah, ya, maka akan muncul 1 sampai 9 ya. Ini kesimpulan ya. Ini cukup banyak latihan kita pada kali ini karena memang ini cukup kompleks ya. Bahkan masih banyak lagi sebenarnya contohnya di sini. Kalau teman-teman mau latihan silahkan ya. Di sini cukup banyak latihan masukan-masukan dari para kontributor ya. Teman-teman bisa baca dan bisa praktekkan agar penguasaan teman-teman terhadap for ini lebih menguasai lagi ya. Kita tadi telah memiliki 6 latihan. Di sini penulisan yang standar biasa ya. Yang ini kita singkat menjadi satu baris. Yang ini kita coba kosongkan ekspresi kedua. Dan yang keempat di sini kita coba kosongkan semuanya. Di sini tidak ada apapun ya untuk ekspresinya. Dan yang kelima kita coba untuk multiple ekspresi. Di sini ada banyak ekspresi. Dan yang keenam kita telah mencoba alternatif sintak. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk pembahasan for. Ya, semoga kalian bisa memahami materi ini. Jika ada pertanyaan, tuliskan saja di kolom komentar. Ya, insya Allah saya akan coba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, terakhir jangan lupa kalian dukung terus channel ini dengan cara subscribe channel ini. Kemudian kalian like, kemudian share ke teman-teman yang lain. Kita sama-sama belajar bahasa PHP ini. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.